Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Rifki Fauzan. NIM saya 11970700060. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan gitu ya. Kenapa sih gitu? Mungkin kalian pernah bertanya, kenapa gitu ya? Di jalanan gitu, si lampu-lampunya tiap gelap itu nyala sendiri. Kebayang kan ada berapa ratus lampu gitu di jalan, masa dicetrekin satu-satu saklarnya, kan nggak mungkin. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja si lampu ini gitu. Kenapa bisa nyala di malam hari aja gitu. Kalau siang hari dia mati sendiri. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini nggak pakai Arduino atau microcontroller sama sekali ya. Jadi kebayang kan kalau di jalanan gitu kan banyak tuh, bisa ratusan si lampu-lampu di jalanan itu. Kebayang kalau memakai microcontroller pasti harganya bakal mahal banget ya. Nah, jadi di sini full hanya memanfaatkan prinsip-prinsip atau sifat-sifat dari komponen elektronika di sini gitu. Jadi komponennya di sini adalah di sini ada baterai ya, VCC ini baterai. Lalu di sini ada resistor 1 kilo ohm, di sini ada fotoresistor atau light dependent resistor atau disingkatnya LDR. Jadi ini light dependent, jadi resistornya bergantung pada cahaya. Lalu di sini ada transistor NPN, di sini ada relay. Nah, ini relay ini yang mesti diperhatiin ya teman-teman. Relay ini adalah saklar otomatis, jadi kita nggak perlu ngecetrek-cetrekin gitu, supaya bisa nyala atau mati. Kita jadi dimanfaatkan ini si relay ini. Ntar saya akan menjelaskan prinsipnya. Ya, di sini ada lampu ya, lampu jalanannya. Lalu di sini ada listrik AC atau listrik yang di rumah ya. Biasanya di Indonesia itu menggunakan 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip si relaynya dulu. Nah, jadi relay ini seperti ini, ada 5 kaki. Ini coil, 2 coil ini coil. Lalu ada pin untuk COM, lalu ada normally close atau NC, lalu ada normally open atau NO. Nah, jadi prinsip kerja si relay ini, jika si relay ini tidak dialiri arus, maka si saklar COM ini, saklar COM akan otomatis terhubung ke NC. NC ini normally close ya, dia tidak terhubung kemana-mana. Jadi close itu tertutup, si saklarnya sama dengan tertutup atau dimatiin. Tapi jika dialiri arus, maka si saklar ini akan otomatis pindah ke NO atau normally open. Nah, prinsip kerjanya kayak gitu. Nah, yang kita mainin itu si prinsip ini, jika dialiri sama tidak dialiri kayak gitu. Jadi dia otomatis buka tutup si saklarnya. Ini kita bisa lihat ya, perhatikan lagi dalam si relaynya, perhatikan lagi tuh. Jadi nyala, kalau nyala dia terhubung dengan NO, kalau mati dia akan langsung ke NC kayak gitu ya. Ini kita bisa lihat ya, perhatikan lagi dalam si relaynya, perhatikan lagi tuh. Jadi nyala, kalau nyala dia terhubung dengan NO, kalau mati dia akan langsung ke NC kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke prinsip kerja si LDR ini. Jadi si LDR ini kalau dalam keadaan gelap dia kenapa bisa nyala sih? Jadi namanya saja sudah resistor yang bergantung pada cahaya. Jadi si resistor ini akan bergantung pada cahaya. Jadi ya, kalau ada dalam keadaan gelap dia si resistansinya tinggi, sedangkan kalau dalam keadaan terang dia resistansinya rendah. Nah, kita manfaatkan dua ini sama transistor. Jadi prinsip kerjanya seperti ini dalam rangkaian ini. Jadi si arus ini, bayangkan aja arus ini air ya, dia mengalir ke resistor. Lalu si fotoresistor ini kan tidak ada resistansinya, maksudnya resistansinya sangat kecil. Jadi si arus ini bersifat itu mencari resistansi yang kecil. Jadi dia langsung aja meneruskan si arusnya ke ground. Nah, sedangkan kalau di gelap dia resistansinya kan tinggi. Nah, maka dia akan mencari resistansi yang rendah.
Jadi si arus itu, si air ini akan turun ke sini, ternyata di sini dihambat. Nah, maka dia akan mencari resistansi yang rendah, yaitu ke sini, ke transistor. Nah, si transistor ini prinsip kerjanya kayak keran. Jadi jika ada arus yang masuk ke basis ini, basis itu seperti tutup kerannya. Jadi jika ada tegangan minimumnya. Nah, kalau nggak salah silikon ini memiliki tegangan minimum untuk membuka basis itu 0,7 volt. Nah, jadi si arus ini ngalir ke sini, kebuka tuh si kerannya, lalu dialirin terus ke emitter. Nah, maka si relay ini tadi prinsip kerjanya kan kalau dialiri arus, maka dia akan langsung ke NO nih, langsung terbuka saklarnya. Nah, gitu ya. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Nah, jadi si relay membuka otomatis, maka si lampu akan nyala sendiri kalau keadaannya gelap. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi itu mengapa kalau di lampu jalanan itu bisa menyala sendiri kalau dalam keadaan gelap, karena seperti itu prinsip kerjanya. Kalau dalam keadaan gelap, si arus ini akan mengalir ke relay, si relay akan membuka saklarnya otomatis. Sedangkan kalau dalam keadaan terang, si arus aja tidak mengalir ke relay ini, jadi si relay akan dalam keadaan tertutup. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa sih di sini memakai dua tegangan? Nah, kita harus tahu prinsip sinyal AC itu kan sinusoidal ya, ada yang plus, ada yang negatif. Nah, jadi kalau membuka basis ini memerlukan sinyal negatif terus-terusan. Sedangkan kalau sinyal AC itu adanya sinyal positif dan negatif, sehingga dia akan endet-endetan gitu. Jadi dia menerimanya positif negatif. Sedangkan kalau PCC itu dia stabil. Nah, makanya fungsi dua supply ini untuk itu gitu, untuk membuka si transistornya. Mungkin untuk skema rangkaian aslinya seperti ini ya. Baterai, ini ada resistor, transistor, LDR, lampu, relay, dan ini power supply atau arus rumah ya, atau arus listrik yang di rumah. Nah, jadi kayak gini nih. Ini dalam keadaan gelap, ini dalam keadaan terang dia akan mati, dalam keadaan gelap dia nyala, dalam keadaan gelap dia nyala, dalam keadaan terang dia mati. Seperti itu ya, prinsipnya sama seperti yang tadi. Nah, mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Kalian bisa variasiin sendiri, misalnya ini ditukar, jadi dia mau nyalanya di terang, jadi si fotoresistor sama resistor ini ditukar aja. Nah, jadi dia bakal nyala di terang dan mati waktu gelap ya gitu. Jadi mangga silahkan di variasiin sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.